kita akan membahas tentang teknologi VR. Jadi apa tuh VR? Kalau menurut Google sih ya, VR itu kepanjangannya adalah virtual reality. Jadi itu adalah teknologi yang memungkinkan kamu untuk memasuki dan berinteraksi dengan lingkungan simulasi yang menyerupai dunia nyata. Jadi kalau kita pakai VR tuh kita ngerasa kayak berada di dunia nyata ya kan ya. Jadi kita itu sebenarnya tuh kita masuk di dunia virtual, tapi itu kita lihatnya dari mata aja gitu kan. Benar. Ngomong-ngomong tentang VR, sekolah kita udah menerapkan teknologi VR tahun lalu nggak sih? Benar. Jadi di sekolah kita tuh menggunakan teknologi VR untuk praktek, bisa juga untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita gitu ya. Pembelajaran di sekolah. Tapi kalau di luar negeri VR-nya jauh lebih apa ya? Lebih maju maju ya kan? pasti ya. Apalagi kan kalau dilihat di luar negeri itu udah pakai Apple Vision Pro yang dimana kita udah bisa touch screen cuman pakai layarnya doang gitu kan. Dan semoga kita 10 tahun Amin. lagi bisa menciptakan ya kan ya. Amin. Siapa tahu ya kan nanti di Indonesia 10 tahun ke depan udah bisa seperti itu, jadi negara maju. Benar. Itu mungkin kayak apa ya, harapan seluruh masyarakat Indonesia pastinya ya. Pasti pelajar-pelajar juga dimudahkan dengan adanya teknologi VR ini. Yang produksi VR itu perusahaan-perusahaan apa aja sih? Nah, jadi ini aku googling ya. Di Indonesia tuh ada 4 perusahaan virtual reality yang kualitasnya udah diakui sama dunia. Wow. Jadi yang pertama ada WIR Group. WIR Group ini didirikan pada tahun 2009 dan dimiliki oleh PT Wirya Inovasi. Dan WIR Group ini nggak hanya memproduksi VR aja, tapi juga memproduksi AI atau Artificial Intelligence. Dan juga yang kedua ada Sinta VR. Jadi Sinta VR ini perusahaan ini memiliki 2 produk andalan, yaitu Milea Lab dan Space Collab yang berbasis di Jakarta. Ngomong-ngomong, sekolah kita pakai itu nggak sih? Pakai Milea Lab. Iya, platform Milea Lab. Gimana nih pengalamannya? Sharing dong. Jadi pengalamannya ya, kalau kalian pakai Milea Lab itu serasa masuk dunia VR, jadi kayak pindah dunia. Jadi kita tuh belajarnya tuh seru gitu. Jadi apa ya, kita nggak bosan-bosan kayak nulis, karena kadang kan kita kalau nulis itu ngantuk itu rasanya kayak kita menjelajah dunia VR yang keren lah pokoknya kalau pakai situ. Jadi Tapi berat nggak kalau pakai VR? Ya emang rasanya awal-awal emang agak pusing sih, cuman jadi belajarnya kita tuh jadi lebih seru aja gitu. Benar. Jadi ada inovasi ya, gak hanya nulis, gak hanya baca pakai buku, tapi juga pakai VR itu tadi. Dan yang ketiga itu ada Prime Skills, dan yang keempat ada Metanesia. Jadi itu adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi VR di Indonesia dan kualitasnya sudah diakui dunia. Berarti banyak banget ya dampak positifnya ya. Tapi selain itu apa aja sih dampak positif lainnya dari VR? Ada dampak positifnya, yaitu yang pertama digunakan untuk game. Kalian juga bisa menggunakan VR untuk game. Terus lanjut, ada apa lagi? Yang kedua digunakan untuk pelatihan militer. Gimana tuh pelatihan militer? Pelatihan militer itu kayak untuk membidik-bidik gitu gak sih? Iya, penembak jitu nggak sih? Biar targetnya lebih pas, kita pakai VR. Lanjut. Yang ketiga ada pelatihan medis. Nah, ini tuh baru tahu aku kalau ada pelatihan medis. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari VR. Jadi, dampak negatif dari VR itu apa aja sih? Yang pertama ada mual dan pusing pada beberapa orang. Jadi kayak yang dialamin sama nenek tadi ya. Jadi kayak pusing gitu. Pertama kali mungkin ya, karena pertama kali. Dan yang kedua tuh bisa aja nyebabin kelelahan pada mata ya. Mungkin karena terlalu sering lihat VR. Benar. Dan biasanya tuh yang udah sering menggunakan VR itu lebih suka pakai VR daripada Dunia nyata langsung. Benar. Jadi kalau pemakaiannya berlebihan juga nggak baik ya. Benar. Terlalu sering itu juga nggak baik. Nanti mata kalian sakit.
Nah, hari ini kita udah sharing-sharing banyak ya tentang VR. Apa aja sih tadi yang kita bahas? Banyak banget. Jadi yang kita bahas hari ini adalah yang pertama, apa itu VR, yang kedua, dampak positif dan dampak negatifnya VR, dan yang ketiga, perusahaan yang memproduksi VR di Indonesia. Wow. Jadi segitu dulu ya bincang-bincang kami hari ini. Sampai Ketemu ketemu lagi di next podcast. Bye.